Musuhnya berbagi semua Betul. Terus rumah-rumah yang bisa dimasukin. Rumah yang kita masukin di looping. Iya. Satu-satunya yang paling gak serem buat gue adalah waktu Dia juga itu pengen ngambil istri dari wanita-wanita yang dianggap memiliki special blood. Oke, jadi next question adalah apa yang terjadi sama Hinako Shimizu? Is it real or halu? Yo, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Dito Wangsa, Yuda dan Mas Lendi. Iya. Di anak horor. Yang kalau ingat syutingnya Baru di syuting. Kalau ingat Itu baru syuting. Belum edit. Iya. Iya kalau ingat. Sebenarnya ingat mah ingat. Ingat. Cuman waktunya. Ini baru ada sekarang. Waktunya. Gitu kan. Dan jangan lupa komen, subscribe semuanya ya. Sama dengan anak horor. Dan ini adalah konten anak horor yang paling dinanti-nanti. Karena ngebahas game. ngebahas perkawinan lebih tepatnya. Iya benar. Perkawinan rubah. Paksa ya. Perkawinan paksa. Perkawinan paksa ya. Gitu. Kawin paksa gitu. Astagfirullahaladzim. Hah? Jadi lebih kasar. Winpak. Ya. Jadi kita baru aja mendapatkan seri Silent Hill terbaru. Sebagai seorang gamer, apalagi yang suka game horor, tentu nama Silent Hill ini udah sangat-sangat apa ya? Ditunggu-tunggu. Iya, sebenarnya gitu. tidak nama besar sih sebenarnya udah ini kan, udah dengan Silent Hill 2 remake kan, tapi akhirnya ada yang baru. Real baru. Sebelum Silent Hill 2 remake, Yud. Kan ada juga yang beda banget tuh. Apa? Silent Hill Short message. Oh iya. Tapi Ini ya cuman short. berapa sih? 2 jam ya apa? Berapa jam sih? 2 jam. Ya 2 jam. Initially mungkin 3 jam kalau lu pusing nyari jalannya gitu. Betul, dan itu cukup berbeda dan itu udah cukup membuktikan bahwa Silent Hill itu bisa datang dengan formula yang berbeda. Formula yang berbeda. Iya kan? Di situ nggak ada combat. Ada combat. Itu benar-benar hide and seek aja. First person juga gitu. Dan keluar dari Silent Hill Kota. sebagai ya kotanya gitu Ya, kan. Silent Hill kota tuh sampai yang berapa, Yud? Lo ingat? Sampai yang paling baru zaman dulu Daun Pur pun juga masih di sana. Daun Pur masih di situ? Daun Pur masih di situ. Cuman emang previously unexplored area aja sih. Oh. Terus Main Daun Pur enggak main? Enggak sempat main. juga enggak main. Lu juga enggak main? Seorang Yuda. PS3 only, Xbox 360 only. Iya. Itu pakai emulator ya. Kayak emulator settingnya kalau di mana main. tuh yang short message? Short message itu Jerman. Iya, di Jerman. Kalau yang Silent Hill itu kan ada nggak spesifikasi misalnya di US atau di Eropa gitu? Gak ada ya? Yang mana? Sorry, Yang masih Si Silent kota Hill. Silent Hill itu di mana sih? Amerika. Amerika ya? Amerika. Oke. Dan Silent Hill itu identik dengan sebuah tempat yang kayak semacam kena kutukan ya Yud, sebenarnya. Kena kutukan, terus banyak ritual macem-macem yang udah originate dari zaman dulu juga, bahkan dari sebelum ada kultus-kultusannya. Jadi itu tempat udah mixture dari berbagai macam energi spiritual aja. Sehingga membuat dia jadi kayak gitu. Dan akhirnya sekarang yang apa ya bisa dibilang populer kali ya. Bukan populer tapi yang jadi dominannya sekarang adalah ya yang kita lihat di Yang jadi Silent common Hill. knowledge-nya kali ya. Iya, yang kita lihat di Silent Hill 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iya. Dan kabut adalah salah satu yang Kabut paling adalah salah satunya. jadi salah satu yang utama lah ya. Jadi di Silent satu Hill. utamanya. Gitu. Dan kemarin datang yang namanya Silent Hill F. Yang menurut Yuda F-nya ternyata apa Yud menurut lu? Bisa macam-macam ya. Iya ternyata Macam-macam Bisa ya. macam-macam. Ternyata tidak dirubah. Awalnya kan kayak working title atau semacamnya lah gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata emang judulnya Silent Hill F. Ya, interpretasi dari masing-masing gitu ya. Bisa family, bisa father, Bisa father, bisa female, bisa female, feminism pun masuk. feminism, Fox
Fox bisa Fox, juga. Fox apalagi mungkin yang paling dekat gitu kan. Flower bisa juga. Flower bisa. Iya kan? Terus Fog juga bisa. Fog juga bisa. Friend juga bisa. Friend juga bisa. Gile. Banyak banget. Tapi cukup keren sih. Karena itu semua terkandung di game ini ternyata. Yes, ada semua di sini. Premisnya super duper sederhana. Yes. Yaitu adalah tentang seorang anak bernama. Not really sih sebenarnya. Akhirnya nggak jadi sederhana banget sih sebenarnya. Enggak, kalau premis utamanya menurut gue sederhana ya. Iya, Hanya cuman seorang anak Hinako ya. Ya. Hinako. Shimizu Hinako. Shimizu Hinako dari keluarga Shimizu yang ngambek sama orang tuanya, sama keluarganya, sama kondisinya karena dijodoh-jodohin dan dia kabur dari rumah dan get lost. Yes. Dapat Get lost dan literally get lost karena tiba-tiba kotanya langsung jadi Silent Hill. Betul. Ebi Sugaoka. Ebi Sugaoka. Yang aslinya apa tuh? Kalau nggak salah. Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya ada terinspirasi Ya, dari inspirasinya ya, emang ada langsung. kotanya gitu. Dari gang dan Gue segala pengen macam denger gitu. dari seorang Yuda, ya kan? Premisnya sebetulnya apa? Initial premisnya. Apakah yang tadi gue bilang itu udah cukup menggambarkan yuk? Udah cukup menggambarkan sih sebenarnya. Intinya dia kabur aja kan? Kabur aja, bukan ya kabur yang bakal pulang lagi juga gitu nih. Kayak misalnya lagi amalas kondisi di rumah, gue keluar dulu deh bentar. Iya gitu. Oh. Ini cuma sesimpel pengen gitu doang sebenarnya. Jadi dia tidak apa istilahnya kalau orang kabur dari rumah yang Minggat. minggat ya, dia nggak minggat bukan ya? minggat, bukan minggat. Bukan minggat. Emang niatnya akan balik lagi. Akan balik lagi. Gue cari cari angin aja. Gitu. Cari angin. Sebat dulu dah bentar gitu kan. Tapi ternyata Masuk angin. masuk angin, ya kan? Ini yang menarik menurut gue adalah di awal kita benar-benar cuman dikasih semacam apa ya misi atau intinya kan kita harus ke tempat A ke tempat B. Itu alasannya apa sih sebenarnya di awal tuh? Ini simple, dia pengen ketemu teman-temannya ya kan? Udah gitu. Pokoknya gue mau keluar gitu. Malas di rumah. Terus kemana ya? Oh ke toko apa tuh Chuzuruya lah gitu. Mungkin di sana ada teman-teman gua. Karena biasanya nongkrong gitu kan. Udah aku ke sana udah sesimpel gitu. Ya. Baru semuanya kacau setelah tiba-tiba ada kabut kan pas sampai kali ini semua nongkrong di situ kan. Ya, betul. Dan kita ceritain dulu bahwa di mana di Ebi Sugaoka ini sudah terbiasa dengan yang namanya perjodohan. Yap. Ya kan? Yep. Katanya tuh dari zaman dulunya emang ada perjodohan tuh. Yes. Yang muasababnya kenapa itu terjadi perjodohan itu? Gue lebih kompleks daripada cuma sekedar perjodohan sih, karena si Ebi Sugaoka ini ternyata ya akhirnya gue juga jadi tahu ternyata mereka mungkin tim dari bukan Bluebird apa sih? Konami. Neobards. Oh, Neobards. Developernya si Neobards ini, dan gue rasa si penulis ceritanya si Ryukishi Zero7 ini emang pengen bikin Silent Hill baru, kota Silent Hill baru dengan ini di Ebi Sugaoka ini. Gitu. Karena kan dia juga legendnya kan bercampur. Lu akhirnya merhatiin cerita dewa-dewanya gak sih? Iya, ada naga segala macam. Dari pertama kali tiba-tiba ada dewa naga air yang nyasar ke sana gara-gara yang tadinya kepala 8 terus dipotong, satu terbang ke sana, udah kayak cerita Tangkuban Perahu gitu asli. Sana terus tiba-tiba ternyata di desa itu juga ada satu dewa lagi yang gue udah lama nggak nyentuh game, sekarang malah lupa jadi nama dewanya. Ya, yang topengnya banyak tuh apa betul, sih namanya? Betul yang topengnya banyak. Gue lupa namanya. Sukuna itu bukan? Sukuna Sukuna Opat. Sukuna Tilu. Kalau nggak salah yang gitu kan ada depan belakang kanan kiri gitu mukanya tuh. Iya. Aduh siapa? Sukumogami. Sukumogami. Nah, kemudian ternyata di desa itu juga sudah ada dewa yang lain yaitu Sukumogami. Kemudian posisi Sukumogami juga digantikan kemudian oleh Inari-sama atau Fox God itu Fox kan. God, ya. Dan semuanya juga gara-gara alasan yang sepele kan, cuman kalau Sukumogami itu cuman gara-gara Sukumogami itu adalah dewa yang katanya ada di bahan-bahan atau di benda-benda yang tua. Betul. Ada pohon umurnya udah 1000 tahun. Masuklah dia di situ. Kena petir, kebakar. Orang-orang bilang, wah dewa kita mati. Nyembah siapa lagi ya? Yang paling tua di sini kita nyembah siapa lagi ya gitu. Karena hanya yang paling tua. Gitu. Ada berhala Inari-sama nih gitu. Dia kelihatannya juga udah tua juga. Jadi kita sembah. Ya udah ini aja deh gitu ya. Nah, tiba-tiba muncullah mitologi lain kan. Itu juga ditwisted juga sama ajaran lokal yang ternyata waktu itu menyebutkan kalau Inari-sama ini ternyata datang suatu hari tuh datang bersama dengan kabut gitu kan, dimana dia itu menahan amarahnya si dewa naga air itu gitu palanya, kan.
kepalanya terbang itu. Terbang Nah, itu, setelah itulah yang akhirnya menjadikan Inarisama jadi populer di sana. Kalau lu berdoa kepada Inarisama akan makin kuat dan dia akan bisa menahan. Jadi hubungan simbiosis. Ya, ya. Dan ternyata hubungan simbiosis itu juga extend ke dalam sebuah pernikahan. Nah, Jadi- ini titik di mana gue mulai blur nih. Turun ke pernikahannya gimana, Mas? Turun ke pernikahan ya. Iya. Sebetulnya. Dari cerita yang berjalan atau lore latar Lor tadi belakang? itu tadi kan akhirnya nyambung juga ke masalah pernikahan. Itu nyambungnya di mana? Jadi ada sebuah klan kan, klannya si Fox Clan itu. Fox Clan, betul. Nah, kemudian legend has it supaya dewa ini juga bisa makin kuat. Selain dia menerima doa dari para penyembahnya, dia juga itu pengen ngambil istri dari wanita-wanita yang dianggap memiliki special blood. Padahal special blood ini gimana? Special bloodnya itu definisi ini. adalah wanita-wanita yang terlahir dengan golongan darah non ABO. Non ABO. Itu extremely rare. Memang ada. Yang tidak A, tidak B, tidak O. Oh makanya di arak obat itu ya. Di tukang jamu biasanya tuh, toko BO? jamu. BO open. Enggak, itu makanya kayak pas pertama kali mereka ngenalin si karakternya gitu kan. Ada si tampilan karakter, terus nama, deskripsi, ada golongan darah kalau nggak salah ya. Kalau emang golongan darah mah itu emang udah kebiasaan Jepang sih. Ya emang di Iya, sana kan tapi maksudnya Jepang, ini Korea ada- kan gitu ya, golongan darah tuh kayak penting. Ada maksud tertentu gitu karena Kayaknya itu ada tadi. waktu itu. Cuman Gitu. kayaknya ada gak sih? Enggak ya kayaknya. Gue lupa sih. Enggak ada ya? Kayaknya emang sengaja biar kita juga dari awal gak tahu kalau Hinako tuh memang ternyata adalah salah satu perempuan yang punya Spesial. golongan darah AB, non ABO tadi. Nah, disebutin nggak si non AB itu kenapa non AB-nya gitu? The chosen one aja gak sih? Ya, chosen one-nya dan memang itu bisa terjadi di real life juga. Itu extremely rare genetic mutation. Paling rare lah gitu. Paling ya. rare. Gitu. Jadi No donor saha anjir. Ting. Heehnya. Ya harus yang itu juga kan makanya. Harus yang itu juga non ABO pokoknya. Jadi ya kalau bicara dari sisi mitologinya mereka hanya bilang something special, tapi ternyata di second playthrough ini juga baru ketahuan di second playthrough adalah oh ternyata ada satu perempuan sebelum Hinako yang dia sadar oh ternyata gue dipilih cuma karena gue punya darah yang spesial ya gitu, genetic mutation gitu, yang mana nantinya para istri ini juga akan dijadikan tumbal ternyata. Dengan cara Di badannya tuh di drain darahnya. anjir. Darahnya di drain, dicampur dengan wine yang sudah juga dicampur dengan ciduhnya atau ludahnya si ketua rumah itu. Ya. Terus ntar badannya juga diawetin, kemudian di Mati kan udah pasti mati kan? Obviously mati. Obviously mati. Diambangin pakai rakit ke sungai atau ke danau gitu ya, yang mana ntar bakal tenggelam dan itulah yang nanti akan membuat si naga air itu tertenang. Tujuannya itu Yud. Nah, itu tujuan awalnya, tapi kalau nggak salah pada akhirnya klan ini juga mencoba untuk menghentikan tradisi ini ya, dan akhirnya sekarang cuman si dewa ini aja yang emang pengen kawin sama wanita-wanita ini supaya mereka bisa menghasilkan keturunan dari klan ini yang lebih kuat aja gitu. Ya, Untuk sederhana sih generasi selanjutnya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya. Oke, jadi next question adalah apa yang terjadi sama Hinako Shimizu? Is it real or halu? Iya. Real. Oh, real. Oke, ini Real and not real. Oke. Real and not Part real. mana yang real, mana yang enggak gitu. Nah itu yang gue juga susah nentuinnya di mana. Tapi real and not real. Tapi yang udah jelas realnya kan adalah Hinako sebenarnya bukan anak 16 tahun kan. Itu di reveal-nya di mana? Di second playthrough. Di second playthrough bahkan di ending yang pertama pun juga yang ending yang paling pertama Hah? itu kan lu dengar gak laporan polisinya? Apa tuh? Apa? Oh iya benar. Laporan polisi yang ini yang Kan apa? ditemukan 2 tubuh. Stiker Ditemukan itu. dua tubuh. Ha-ha. View-nya. Bukan. View-nya Bagaimana- TKP. Oh TKP Iya, ya, iya, TKP. Apa ditemukan 2 mayat gitu kan ya. Laki-laki katanya kan. gitu kan ya. Kemudian ditemukan tersangkanya adalah wanita yang menggunakan gaun pernikahan Ya. dengan perkiraan usia 20 tahun. Yes. Yes. Gitu. Itu reveal yang pertama. Terus di ending yang ketiga gitu kalau nggak salah yang kabur sama si Shu. Mereka kan padahal lagi pakai seragam sekolah. Dua-duanya seragam sekolah. Shu nggak pakai dasi. Ya. Tapi tiba-tiba si Hinako bilang, "Ih, kok lu kelihatan lucu ya pakai dasi ya?" gitu. Terus si Shu bilang, "Lu juga lucu pakai dress kayak begitu," katanya. Yang mana itu adalah dress baju perkawinan sebenarnya.
Jadi sebenarnya cerita ini kita ada di dalam kepalanya Hinako, intronya juga hanya ada di kepala Hinako, tapi the real story-nya adalah mereka tuh lagi ada di venue pernikahan. Harusnya tuh Hinako lagi mau dikawinin sama si Kotoyuki itu. sama si Nest. Fox itu. Fox ya. Gitu loh. Dan bener kan gara-gara bapaknya judi dan sebagainya itu bener kan? Bapaknya bukan judi, ditipu. Oh ditipu. Itu playthrough ketiga baru ke reveal. Dan itu ini adalah kalau misalkan lu ngarah ke ending yang true ending. Yang mana diceritain dulu bapaknya itu punya bisnis sama partnernya, buka restoran dan mereka emang ahli mancing. Cuman duitnya dibawa kabur semua sama temennya. Duitnya dibawa kabur semua sama temennya, dia bangkrut, utangnya gede. Banyak ada juga di Jepang ternyata ya gitu ya. Nah, terus? Bangkrut, utangnya gede gitu kan, dan karena memang budaya patriarki yang kuat. Yap. Si bapak ini tuh gak mau kelihatan lemah di depan anak-anaknya. Ya. Tapi at least di depan istrinya sebenarnya dia gak kayak gitu. Kalau cuma berdua-berduaan sama si istrinya siapa nama istrinya tuh gue lupa deh, si ibunya tuh. Ya sama ibunya mah dia apa adanya. Apa adanya, dan bahkan sempat ketika mereka lagi berantem tuh pokoknya sampai cuman tahan 3 hari lah si bapaknya, sampai akhir di hari ketiga sampai sujud minta maaf gitu. Iya, Itu di playthrough keberapa tuh? Ketiga. Pokoknya kalau lu ngarah ke ending yang paling terakhir, yang paling true aja. Baru tuh ke reveal tuh ya. Reveal, soalnya kan itu ibunya Hinako langsung yang ngomong ke Hinako gitu. Karena sebelum menyentuh poin itu nggak ada tuh kan dikasih gambaran itu kan kita. Gak ada. Bapaknya maunya keras aja. Pokoknya bapaknya keras segala macem. Tapi ternyata kita akhirnya nemu fakta kalau ternyata bapaknya juga keras tuh karena ya budayanya memang seperti itu. Kakaknya Yud. Kakaknya, nah di cerita ini sebenarnya kakaknya nggak ada. Hah? Kakaknya ada, tapi dia sudah. Nah makanya poin penting dari sepanjang Silent Hill F itu kan adalah bagaimana Hinako tuh takut kalau dia sampai nikah, identitas diri dia tuh hilang. Identitas diri dia hilang. Dia tidak akan lagi menjadi seorang Shimizu Hinako, tapi hanya Hinako aja. Makanya kalau lu perhatiin, akhirnya ada 2 designasi kan. Hinako yang pakai tangan. Oh, iya, rocks iya, itu iya. dia hanya disebut sebagai Hinako. Ya. Tapi Hinako yang masih normal, Ya, full. Shimizu Hinako. Shimizu Hinako ya. Jadi kakaknya tuh adalah melambangkan ketakutannya Hinako. Kalau udah nikah tuh gue bakal kayak kakak gue. Udah hilang identitas aja. Jadi itu dia hindarin. Dia nggak mau kayak gitu. Nah makanya representasi dari si kakaknya itu, si Junko itu, dia pakai topeng yang bahkan mulutnya aja nggak kelihatan kan. Iya, nggak kelihatan. Dia udah fully di take over sama keluarga atau sama Suaminya. Ya. gitu. Dan bahkan lehernya pun juga udah ada jahitan kan, kayak seakan-akan dia tuh hanya boneka. Kayak ini kalau gua nggak salah ingat yang scene sebelum ending yang akhirnya dia harus Hinako balik lagi ke rumahnya. Iya. Terus entah bapaknya atau ibunya gitu ya. Ya meskipun itu anak kita tapi kalau udah Jadi suami nikah atau orang. apa gitu dia nggak bisa balik lagi ke rumah kita gitu, ada kalau nggak salah ada dialog gitu deh. Makanya ada penggambaran rumah yang terus berubah-ubah secara dinamis kan. Iya. Yang seolah-olah menggambarkan ini rumah gue tapi gue udah gak kenal Udah lagi. gak kenal gitu. lagi. Iya. Gitu. Dan bahkan makanya tadi seperti yang Mas Andi bilang, bahkan bapaknya juga bilang jangan harap lu bakal diterima lagi di sini. Lu tuh udah punya suami lu gitu, ngapain lu pulang gitu. Udah lu sana aja. Ya. Sama kayak kakak lu Junko gitu. Ya mungkin sebenarnya secara real sebenarnya mungkin Junko ada di acara pernikahan ini ya. Harusnya ada dong. Harusnya ada gitu, tapi secara cerita sebenarnya dia nggak ada di Silent Hill F ini. Itu hanya gambaran ketakutannya Hinako aja. Gue gak mau kayak gitu intinya. Iya, gue nggak mau kayak gitu. I see. Oke. Kalau ngomongin ceritanya sendiri Yud, menurut lu terlalu kompleks gak sih sebenarnya? A bit. Ya. A bit terlalu kompleks, tapi akhirnya sih gue bisa appreciate ya, karena ya beginilah Silent Hill gitu. Ujung-ujungnya kan tetap multi tafsir. Iya. Silent Hill 2 remake ya, contohnya kita kan juga bisa menafsirkan itu dengan berbagai macam cara ya. Betul. Ini pun juga makanya gue sebut di review gue sendiri, lu mau lihat cerita ini dari segi manapun bisa. Apakah lu mau meng-acknowledge keberadaan dewa-dewa yang emang rebutan pengikut ini, Tsukumogami dan Hinari sama, lu mau acknowledge keberadaan mereka, bisa. Boleh aja gitu. Boleh aja dan valid aja. Atau lu mau nggak usah lah. Dewa itu paling cuman representasi doang gitu, kalau ternyata Ini mah tetap real life yang akhirnya dikemas sedemikian rupa ya kan? biar kayak legenda gitu kan, yang mana Itu juga bisa, itu valid juga aja. bisa, valid aja. Gitu. Yang mana sebenarnya si Hinako kemudian si calon suaminya si Kotoyuki ya, mereka adalah dua korban gitu loh, dua korban. Kotoyukinya pun korban. Korban gitu kan, yang mana dia dipaksa untuk menikah
Dan bahkan kan secara kalau misalkan lu mau bawa mitologi yang tadi lu mau anggap dewa-dewa itu ada, akhirnya kan di trending kan diceritain kalau dia tuh ternyata kerasukan gitu loh. Si Kotoyuki. Kerasukan sama si dewa rubah itu. Fox itu ya. Bahkan dia bilang katanya gue sengaja nih sebenarnya biarin dia ngerayu lu dan ngelamar lu dengan cara manusia gitu. Tapi ternyata dia begitu aja nggak bisa. Woblok banget gitu. Akhirnya gue harus turun tangan nih. Masuk gitu, tuh dia tuh. supaya lu bisa jadi istri gue gitu kan. Nah berarti kan korban juga dia. Ya. Padahal Kotoyuki sendiri suka memang sama Hinako, tapi dia tuh pengen ya udah dengan cara yang normal Betul, aja dengan gitu. cara gue lah Dengan gitu cara gue gitu, dengan cara manusia biasa aja gitu kan. Oke. Baik. Sekarang kita akan ngomongin dua hal yang paling bisa kita bahas dan kalau kita bisa pisahkan nih Yud. Mas. Yaitu adalah dari sisi real life-nya dulu deh. Kalau dari sisi real life-nya, yang paling gue penasaran adalah pada akhirnya siapa yang dibunuh? Dua korban itu siapa? Laporan polisi ini siapa? Gadis 20 tahun itu udah pasti Hinako harusnya. Meanwhile 2 orang korban yang dibunuh ini Laki-laki. siapa? Laki-laki ini. Karena kalau misalnya kita tadi tuh udah ada karakter yang disebutin, di sini tuh karakter laki-lakinya ada 3 kan harusnya kan, Bapaknya. ya kan? Terus si Kotoyuki sama Shu gitu kan. Kotoyuki sama Shu kalau kata gue. Itu dugaan lo. Korbannya tuh ya. Gua gitu. Ya Kotoyuki yang paling dekat pastinya karena mereka mau nikah kan. Terus Shu kan orang nggak mau pernikahan itu terjadi kan. Makanya dia coba menghentikan pernikahan itu. Ya mungkin mereka berdua akhirnya yang kena ketika Hinako akhirnya mental breakdown karena nggak bisa lepas dari si pil merah itu kan. Iya. Dan soalnya di game ini pil merah ini kan jadi penting ya. Iya. Pil merahnya. Lu tahu anekdot pil merah pil biru kan? Iya. Tahu gak sih kayak yang Iya. pil merah lu dapat gaji 1 juta setiap hari. Iya. Pil biru lu dapat 30M langsung. Iya. Nah itu kan ada kayak gitu lah Kayak kayak gitunya. Nah pil merah di awal gue udah langsung nyangka kayak ini pil merah sesuatu deh gitu. Dan ternyata emang obat kan ternyata. Emang obat penenang buat Penenang kan Hinako buat si dibikin Hinako. sama Shu gitu kan. Tapi ternyata obat itu juga dimaksudkan supaya dia mabok. Dalam artian kan ternyata kan ya lu udah tahu kan origin dari obat itu kan? Belum. Original gimana? Koneksinya sama Silent Hill yang sebelum-sebelumnya kan? Coba gue nggak tahu. Itu obat dibuat dari bunga yang cuman tumbuh di Silent Hill. Oh. Itu koneksinya ke lore Silent Hill secara keseluruhan. Meskipun dari segi lokasi ini berbeda nih ya gitu. Jadi di Silent Hill tuh ada namanya bunganya White Claudia. Itu udah dibahas di Silent Hill 1 sama Silent Hill 3. Apalagi paling penting di Silent Hill 3. Gitu, itu lore-nya. Itu bunga yang memang mengandung halusinogen. Bikin orang jadi halu. Tapi itu bunga udah dipakai oleh berbagai macam sekte di Silent Hill gitu. Termasuk sekte kultus yang kita lihat di 1 sama 3. Dipakai buat ritualnya mereka, everything. Bahkan mereka juga bisa ngebuat obat penangkal demon dari obat itu. Ya nangkal demonnya juga halu anjing jadinya. Gak juga sebenarnya gitu. Oh, beneran ada nih beneran ceritanya? ada gitu. Makanya di Silent Hill 1 sama 3 tuh kalau lu lihat ada cairan merah yang dipakai lempar ke demon, atau misalkan di Silent Hill 3 tuh ada cutscene yang si haternya minum kapsul warna merah ya kan. Itu masih dari bunga yang Bahan sama, yang sama. masih dari essence yang sama. Nah itu diceritakan di salah satu lore yang bisa lu baca di Silent Hill F tuh ternyata dibawa sama seorang pendeta lah atau apalah gitu ya dari barat, Pemuka agama gitu. di tahun 1500-an. Waduh. Yang mana itu udah pasti berasal dari kultusnya Silent Hill. Iya. Meskipun secara timeline Hinako dulu nih ya kan. Hinako dulu. Kalau dari gamenya Dari gitu. gamenya mungkin sebenarnya kultusnya kan sebenarnya udah lama ada. Iya kalau kan, kultusnya gitu kan. Jadi secara timeline sebenarnya si penggunaan White Cloud itu juga bahkan udah terjadi di Jepang gitu dan sudah menyebar di Jepang. Iya udah global lah ya. Kalau nih ya, kalau kita pisahkan ya semua hal-hal delusifnya, ketemu hantunya lah, berkabutnya dan segala macam. Ya. Lalu ini turn out jadi FTV aja kan sebenarnya. Iya. Iya kan? Bisa. Ya, Loh, iya dong. Tanpa balutan Tanpa balutan, ABCD tanpa gitu. balutan ya. fantasy itu tadi. Ini adalah tentang seorang wanita yang nggak mau dijodohin, ya kan? Yang mencoba escape pakai obat-obatan dan sebagainya gitu. Iya. Itu kan ceritanya itu aja sebenarnya kan. Karena semua implementasi pikirannya dia sendiri kan. Ya. Hantu-hantu itu. Hantu-hantunya juga bahkan di sini gue bisa bilang natural kalau hantu-hantunya. Udah pasti natural ya. Nah, kalau yang dewanya itu masih bisa diperdebatkan lah real dan natural. Tapi untuk monster itu gue bisa jelas bilang halu tuh. udah bisa gue bilang sepertinya itu berasal dari halunya. Karena pas di ujung-ujung gitu kan kayak
muncul hilang itu loh. Dan ternyata kan itu orang-orang biasa ternyata kan yang dipukulin sama Hinako pas dia lagi mental breakdown. Pada ini kan ada suara-suara yang stop it yang gitu. Gitu. Itu di ending 1 udah ada ya? Udah ada. Kayak tiba-tiba ini cewek kenapa kok dia begitu gitu. Itu tuh pas lu lagi ngelawan monster gitu. Berarti ODGJ intinya. Ada gigi. Yang lu bisa ngumpulin si red pill itu sampai 100 atau berapa lah gitu. Iya. Itu kan terus-terusan tuh Saking banyaknya sampai ada yang ukurannya gede banget tuh. Numpuk di jalan gitu. Iya. Oke, itu dari Itu sisi efek dari obatnya. efek dari obatnya. Dan kalau kita consider di Silent Hill 2 juga sama kan sebenarnya. Silent Hill 2 tuh justru obatnya jadi salah satu ending. Pokoknya lu bisa nemu White Claudia itu dalam bentuk minuman. Pas lu minum, si James kan pasang kaset itu kan, yang sebelum si Mary-nya sakit. Ya. Tiba-tiba si kaset itu malah lanjut ke mereka pulang bareng. Betul, pulang bareng. Kok pulang? Terus udah aja tamat gitu. Gitu. Kata dia lagi halusinasi ke masa ketika semuanya baik-baik aja. Masih hidup lah ya. Damn. Tapi intinya berarti kita bisa konklusikan ini semua memang halusinasi lah sebetulnya. Delusi Sebagian aja. besar ya. Sebagian besar. Dan itu juga gaya penulisannya si Ryuki Shino7 itu kan. Ya. Iya. Yang emang kayak gitu ya. Gue cukup surprise sih dengan apa yang ditulis. Oke, sekarang kita mau point out hal-hal yang menurut gua, Mas Lendi dan Yuda paling horor yang well implemented di Silent Hill F. Ya kan? Alih-alih ini game adalah salah satu game Silent Hill yang akhirnya combatnya kayak Dark Souls anjing. Souls. Belum sih menurut gua tetap. Cuman nyebelin. Iya, nyebelin aja. Implementasinya kurang gitu. Minimal kayak misalnya Silent Hill dulu udah ada boss fight ya, bentuknya kan masih setipe lah gitu. Ini udah kayak main Nioh gue. Ya kan? Udah ajaib banget. Ada api-apinya meledak-ledak gitu kan. Iya. Efeknya. Apalagi di ending-ending jadi Inuyasha kan gitu ya. Iya. Setengah Fox gitu, aja. setengah Fox. Tapi menurut lu apa? Yud, atau mau Mas Lendi duluan? Yang menurut Mas Lendi, oke, despite ini adalah halu, despite ini adalah ngaco dan segala macam, ini hal yang menurut Mas Lendi, wah ini paling horornya well implemented nih. Horornya. Kalau gue sih dari apa ya? Simbolisnya aja gitu yang Simbolis. dia gergaji si tangan, terus apa? Kulitnya ya. Kulit mukanya. Itu kan simbolis kan sebenarnya kan? Simbolis. Yang tadi dibilang giving up your identity for the sake of Iya, marriage. gitu. Tapi gue ada setujunya sama itu. Kadang-kadang jangankan cewek, cowoknya juga sebetulnya. Ya. Ya nggak sih? Lu saat udah nikah dan belum nikah kan akan menjadi orang yang totally different juga pada akhirnya. Beda lah sama yang sebelumnya. Dan makanya si cowok kan juga bener-bener jadi rubah kan Rubah, gitu. iya. Tapi ketika sampai di good ending dia kan udah nggak pakai aksesoris rubah itu gitu kan, dan akhirnya dia juga menemukan kehidupan dia sendiri gitu kan. Iya, dan gue baru ngehnya itu setelah si Nakonya pakai topeng. Ya. Kan dikulitin dulu. Dikulitin cangkok Terus Congkak sombong. congkak sombong. main ini Iya juga itu congkak. Congklak. dijahit kan. Ya. Nah dari situ gue baru nge si Kotoyuki-nya juga ternyata ada jahitannya Ada juga jahitannya kan. juga. Gue kira ya nempel aja gitu. Itu apa ya? Yang paling seram menurut lu? Sebagai game horror. Baik itu sama sih itu juga simbolismenya juga, kemudian apa ya? Justru beberapa monsternya juga malah bikin gua ngeri sih. Iya. Si Penggambaran monsternya. Minim kan di sini nggak banyak sih. Ayah Kakashi Yang mana? yang bebegik. Oh iya itu Bebegik, bangsat sih. Itu bangsat itu. Diem kalau lu lihat, iya. tapi begitu lu membelakangi mereka langsung Iya itu. suaranya juga. Iya itu. Iya. Dan ya basically ketika tema dari pernikahan sama identitas itu sih yang muncul lagi sih. Kayak dia takut dirampas, takut segala macem gitu. Real dalam artian ya ini bisa dirasain sama semua orang dan ternyata dan at least buat gue ya, gue juga nggak perlu jadi cewek gitu buat ngerti ketakutan itu. Gitu. Itu adalah ketakutan yang nyata, apalagi pas bagian awal-awal ketika lu belum tahu ceritanya yang realnya. Lu kan nemu note di mana dibacakan kalau Hinako ternyata dikawinin cuma supaya dia dibayar. Iya. Itu kan jahat banget kesannya. Iya. Dibayar supaya utangnya utang bapaknya lunas-lunas. Gue kayak Ibaratnya dijual lah ya. jadi dijual. Iya.
Walaupun praktek itu di mana-mana banyak. Banyak sekali. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. bahkan. Itu. Jadi Silent Hill di mana-mana. Kayak badminton ya. Iya, badminton di mana-mana ya. Tapi gue mau nanya juga nih kayak ke Yuda nih. Itu kan tadi si Nawal dia lagi malas sama kondisi di rumah gitu yang ribut si bokap nyokapnya terus dia keluar. Nah sebelum ketemu temennya itu kan dia apa sih ketemu bangke apa sih yang dibawa mobil tuh? Bangke burung. Nah itu tuh kayaknya ya. menyimbolkan apa tuh? Dia. Hah? Burung tuh Hinako. Hinako. Makanya tiap lu game over logonya burung yang sayapnya patah kan. Burung. Itu tuh dia. belum melambungkan dia, cuman gue juga sebenarnya masih kurang paham sama simbolisme yang ada di situ. Cuman kalau kita bicara burung itu dia. Burung tuh Hinako. Burung tuh Hinako. Dan burung putih Hinako, burung hitam tuh Shishu, Fox udah jelas Kotoyuki gitu. Ya. Makanya di salah satu mural kalau misalkan lu pilih ending yang Kabura sama Kotoyuki, Kabura sama Shishu solusinya tuh adalah lu mesti pasang burung putih sama burung merahnya tuh lagi fly away, menjauh, Kabur. Oh yang di lukisan itu ya? yang di lukisan itu. Kan beda-beda kan. Beda-beda. Bentuk aslinya. Well kalau gue kayaknya paling beda sama lu berdua ya. Paling serem yang mana? Hah? Oh ya, berarti Yang masalah horor tadi. Horor, paling horor. As a game horror gue yang paling cere lah di sini kayaknya. Maksudnya yang paling easy, paling gampang ditakutin lah kali ya. Karena hampir semua hal gitu ya di Silent Hill itu menurut gue serem aja. serem. Menurut gue. Kayak desa kosong aja udah serem buat gue. Berkabut. Terus si ini juga serem banget menurut gue, sekolahan. Sekolahan. Sekolahan menurut gue serem banget sih. Maksudnya kayak Musuhnya berbagi semua. betul. Terus rumah. Rumah-rumah yang bisa dimasukin. Rumah yang kita masukin di looping. Iya. Satu-satunya yang paling gak serem buat gue adalah waktu di yang setelah rumah tuh apa ya udah? Yang patung kita harus buka jalan tuh. Iya, pokoknya sebelum ending lah. Sebelum ending itu. Oh yang itu yang di undergroundnya berarti? Kayaknya ya. Itu yang menurut gue paling biasa aja. Sisanya tuh serem banget. Yang di kabut, yang ada bebegik banyak itu serem banget menurut gue. Itu berhasil sih secara game horror, orang yang nggak perlu nangkep ke kompleksitas ceritanya maksud gue. Apalagi kalau misalkan lu sambil baca hint puzzle-nya aja itu udah bikin merinding. Iya betul. Yang di kabut itu. Di kabut itu yang lu mesti milih berbagi kemana yang pas gitu kan. Kalau pada akhirnya polanya kelihatan banget. Kalau lu punya insting gamers tuh kayak oke, ini ketahuan yang mana. Iya. Gak terlalu susah lagi gitu. Di awal banget aja sih. Itu ngeraba-raba banget. Jadi menurut gue tetap well implement secara horror. Sehingga sebagai game horror yang harus lu nggak mau pusing gitu ya mikir ini game tuh sebenarnya kayak apa, tetap enjoyable menurut gue as a horror game. Cuman untuk yang levelannya kayak lu atau Mas Randy mungkin horornya ya lebih ke yang tadi Gore-nya dan ya beberapa tema di baliknya. Tema di balik itunya gitu. Ya. Tapi apakah menurut lu oke Silent Hill akhirnya ngambil jalan se-ekstrim ini? Oke. Why not juga gitu. Sama gue juga. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena berkaca dengan Resident Evil gitu. Kalau gue kayak misalnya Silent Hill ini mau di-treat kayak Raccoon City misalnya, mau sampai kapan gitu berkutat di situ doang gitu. Tapi sebenarnya gue nggak setuju sama cara pikir itu sebenarnya. Oke, lu nggak apa-apa mau bawa Silent Hill kemana-mana gitu ya, dengan cerita yang bagus, everything is possible. Contohnya Silent Hill F gitu. Tapi Silent Hill nggak bisa lu treat kayak Raccoon City. Nggak bisa ya? Iya, karena dua entitas yang berbeda, dan Silent Hill itu adalah sesuatu yang supernatural yang mana bisa lu hanya dibatasi dengan imajinasi lu aja. Lu mau bikin Silent Hill kayak gimana terserah. It's a supernatural place. Betul. Gitu loh. Berbeda dengan Raccoon City yang udah hancur gitu. Raccoon City kan real. Iya, tidak ada hal supernatural di situ. Ini aja baru bisa. Bahkan di Village aja yang kesannya supernatural ternyata bisa hancur juga. Ya maksudnya well explain. Akhirnya ternyata nih keluarga apa segala macam terjelaskan juga. Bahkan Raccoon City aja baru bisa balik sekarang gitu loh, 30 tahun kemudian gitu kan ya. Silent Hill bisa kapan aja dan bisa lu manipulasi sesuai keinginan lu aja. Lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel sebenarnya. Jadi ya gue harap mindsetnya tidak terus-terusan kayak gitulah gitu, karena oke, bisa dibawa kemanapun, cuman tidak butuh boundaries juga sih. Butuh boundaries juga. Tidak ada salahnya juga kalau misalkan ada game Silent Hill baru yang set di Silent Hill lagi. Because why not? That's where the place is. Iya. Semuanya mulai di situ. Mulai di situ. Ya kayak itu tadi, misalnya setelah 30 tahun gitu, akhirnya balik misalnya RE gitu kan ke Silent Hill. Cuma kalau gue ngeliatnya ya mungkin Silent Hill ini jadi kayak apa ya? Bukan ya bisa
lagi bukan sebuah tempat tapi maksudnya tempat yang 1, 2, 3 ya. Ya, Berarti kan. ya fenomena jadi Ya, fenomena. tapi aja apapun dia jadi fenomena gitu. gitu. Dan ya itu juga udah dijelasin di short message kan. Iya, Iya, itu jelas banget. Silent Hill phenomenon. Iya, dan apa ya, jadi wide perspective of horror aja menurut gue. Kayak misalnya ya dulu dinikahin paksa sama orang yang lu nggak mau tuh horror aja. Iya. Nah gimana caranya lu bisa bikin full horror experience dari pengalaman Dari sebuah itu? pengalaman itu gitu. Bikin Lu kompleks. let's say ya, kayak lu cinta banget sama nih cewek, lu pengen banget menikah dengan itu cewek, turn out lu nggak bisa nikahin dia harus nikah sama orang lain, lu harus nikah sama orang lain. Itu kan horror experience Horror aja. experience. Gila aja, bisa gila beneran aja orang kayak gitu. Taunya bikin obat gitu kan. Betul. Taunya ngelakuin ini, ngelakuin itu. Iya. Tapi overall ada 5 ending ya. Katanya ada ending yang UFO. Lu udah nyampe ke sana? Udah semua gue udah dapat semua gue. Oke, ending yang UFO ya, sambil untuk menutup deh. Gue penasaran banget. Ini apa sebetulnya sih? Ini kan main-mainannya dia waktu kecil sama Sisu kan. Jokes ending yang sebenarnya udah ada dari zaman sekarang dulu juga dan ini tuh kalau nggak salah endingnya berdasarkan review film yang mereka tonton gitu. Film yang memang berdasarkan dari permainan masa kecilnya mereka berdua. Gitu. Berapa kali disebut Kali ya? disebut ya tentang alien yang ngambil alih pikiran orang-orang. Oke. Tapi akhirnya filmnya jadi berfokus ke bagaimana manusia itu saling nggak percaya, bukan soal aliennya gitu. Oke. Nah si UFO endingnya itu sebenarnya kayak gitu doang gitu. Akhirnya kan ketiga anak-anak itu kayak jadi siapa yang alien nih gitu. Oh, impostor jadi Impostor gitu. Ujung-ujungnya mah dijemput sama orang tuanya. Udah aliennya udah kalah kok sama Ronda, sama petugas Ronda katanya udah kalah gitu. Katanya lu sekarang pulang aja gitu katanya. Udah kalah. Itulah ending UFO. ending UFO-nya. Itu emang agak beda sendiri sih. Emang gak beda sendiri. Iya. Tapi emang bener sih, karena urusan teman juga di sini cukup di-emphasize sebenarnya kan. Emphasize. Kayak temennya nggak ada yang bener ujung-ujungnya kan si Hinako ini. Akhirnya ke-reveal di bagian kalau lu ngejar ending realnya di gameplay ketiga gitu kan. Bahkan temen yang paling gilanya sekalipun si Rinko gitu kan. Ya basically semua teman-temannya di sini, teman-teman ceweknya gitu ya. Mereka cuma merasa terhianati doang gitu lah karena ditinggal sama Hinako. Nikah itu gitu, tinggal nikah. Karena kan selain lu memutus hubungan dengan keluarga, lu harus memutus hubungan dengan kehidupan lama lu, including your friends. Jadi yang kan kita nggak ngerti ini traitor api gitu kan di awal kan. dan ternyata maksudnya ternyata itu. Ditinggal nikah. Tinggal nikah. Kan masih bisa temenan walaupun. Gak boleh. Nggak boleh. Ya kan itu tadi harus customnya begitu harus pakai topeng apa harus sih pakai kayak topeng segala kakaknya tuh. macam. Ya itu bukan hanya memutus hubungan dengan keluarga tapi kehidupan lama lu juga. Everything about your old life. Jadi ibaratnya akses lu ditutup lah gitu ya. Ya lu hidup hanya untuk suami, hanya untuk keluarga baru lu, bukan untuk orang lain termasuk teman-teman lu. Gitu. Oh. Makanya teman-temannya pada bilang traitor segala macem, tapi ujung-ujungnya mereka mencoba untuk mengerti gitu. Ya sudahlah gitu. Ini memang itu Soalnya kan hari kejam bahagia banget kan dia, ujung-ujungnya gitu. kan di gamenya di playthrough pertama kan gue cuma bisa satu ending dong yang di awal. Oh. Ya kan dibakar tuh kan si temennya ada yang Itu juga simbolisme bagaimana Hinako itu kan Berusaha memutus, untuk memutus itu. hubungan lamanya. Iya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya teman-temannya juga ya udahlah gitu. Pasti play itu selanjutnya kan notes-nya tuh pada berubah gitu. Ya sudah gue akan coba untuk bahagia untuk dia gitu. Itu si Sakuko. Kalau si Rinko akhirnya kan ya udahlah gue nggak akan cemburu lagi. Gue akan coba suportif dan ya udah kan dia juga mau nikah sama orang lain. Gue tanya aja ke dia gitu tips buat deketin Siu gimana sih kan gue suka sama dia gitu. Kita juga lebih positif. Gitu. Karena si Ringo kan ngobrol sama kelinci kan. benar di kandang. Sakuko kalau Sakuko ketuker ya di kandang. Sakuko. kalau si Rinko kan gila itu anjir. Mukanya serem lagi anjing menurut gue. Lagi serem mukanya anjing. Tapi pada akhirnya true endingnya adalah emang mati si dua laki-laki ini. Yang mana? Enggak, yang true endingnya kan sebenarnya teman-temannya sudah jadi tidak relevan karena udah di cut off kan. Tapi true ending di sini kan akhirnya menceritakan kalau ya udah yang baik Kotoyuki baik Hinako tuh bebas untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Di true ending Tidak ada yang meninggal berarti. tidak ada yang meninggal, at least menurut interpretasi gua. Tapi cuman teman-temannya udah gak relevan aja gitu. Berarti laporan polisi itu di ending yang true ending tuh nggak ada ya? Enggak. Jadi kalau menurut gua ini ceritanya bukan looping, tapi lu bisa menentukan arah. Jadi bukan looping. Emang Jadi bukan totally looping. Different. Lu bisa memilih Bener. Hinako tuh mau kemana gitu. Bukan kayak Alan Wake 2 ya yang memang dia looping ceritanya. Looping di dalam satu kesatuan. Iya. Ini tuh tidak separate nih. Ya ini separate ya your old school multiple ending aja gitu. True endingnya kan adalah representasinya adalah Hinako bisa bicara dengan dirinya sendiri
Dan bagian dari diri dia yang memang mau nikah dan bagian dari diri dia yang mau takut itu menemukan keseimbangan gitu. Karena sebenarnya kan dia juga suka kan sama si Kota Yuki kan. Cuman ya gue gak mau kayak gini gitu. Pokoknya kalau gue mau nikah ya gue pengennya gue yang pengen, bukan dituntut sama orang lain. Bukan gitu. karena alasan eksternal gitu. Kemudian Kota Yukinya juga ya udah gue akan coba hidup dulu kayak biasa gitu. Bahkan surat terakhirnya adalah ya nih gue udah jalan-jalan ke sana sini, nyoba masakan, nyoba makanan yang gue belum pernah makan sampai dia ketahuin nama bocil katanya gitu kan. Tapi ya inilah pokoknya gue udah belajar hidup seperti biasa, nanti kita akan evaluasi perasaan kita masing-masing deh gitu kan. Oke, itulah true endingnya. True endingnya emang kayak gitu. Ah. Dan kayaknya di true ending itu mengimply kalau kota seluruh Ebisugaoka ini adalah state of mind-nya Hinako. Karena for the first time kota ini akhirnya sunyi. Sunyi beneran. Tanpa ada monster, tanpa ada kabut. Dan Ya, itu kayak kota itu umum aja. peaceful buat dia gitu. Ah. Duh akhirnya sepi ya gitu. Dia ngomong sama Fox Hinakonya sendiri kan dia dua kan. Itu dia lagi ngomong sama dirinya sendiri gitu. Oh iya. Oh akhirnya sepi ya gitu. Tapi ya udah, yang penting kita menentukan aja kita sekarang hidupnya mau kayak gimana dan nanti kita evaluasi perasaan kita sendirilah gitu. Apa kita mau nikah atau enggak. Gitu. Yang awalnya mau bunuh-bunuhan itu kan. Antara Hinako 1 Hinako 2 nih. Kedua, di trending itu mereka baru tahu kalau Berdamai itu ya. ternyata kita dimanipulasi sama, kalau lu percaya sama dewa, ternyata kita dimanipulasi sama dewa. Dewa, gitu. iya, Kalau misalkan lu nggak percaya, ternyata kita dimanipulasi sama orang-orang terdekat kita. Iya. Akhirnya terpengaruh ya. I see. Gokil ya. Maksudnya untuk bisa menciptakan sebuah tulisan yang seperti ini gila sih maksudnya. Gila. Cukup lumayan. Ya, makanya di-guide si Ryukishi itu kan buat ngisi itu. Iya. Karena penulisannya Ryukishi buat ngisi gitu. Ryukishi buat ngisi. Tapi emang emang akhirnya bukan buat semua orang sih, dan emang buat beberapa hardcore-nya Silent Hill emang gak bisa nerima cerita macam kayak begini. Susah emang. Oh dari ceritanya nggak? Justru gue kiranya yang hardcore-nya karena si actionnya gitu. Justru actionnya kayaknya lebih forgivable kali ya. Karena kalau cerita kayaknya dulu ya meskipun nggak kayak ini tapi ada lah si itunya gitu. Pemikiran juga nggak jauh-jauh sih, masih antara yang protes tuh antara memang masih salty gamenya bukan di Silent Hill, atau salty ya karakternya cewek ya ceritanya feminisme gitu lagi sebenarnya sih. Oke, untuk menutup. Lo setuju kalau ini memang suara feminis? Yes. Setuju. Mas Landi? Setuju. Jelas banget sih lagian kan. Iya. Kayak against patriarch gitu. Against patriarch aja sih. It's well written feminist story aja. Iya. Bukan sesuatu yang dipaksakan juga, karena itu memang terjadi. Walaupun Jepang sampai adalah sekarang, gitu. Maksudnya Jepang tuh adalah salah satu negara yang paling patriark gitu maksudnya. Iya. Sehingga keluar sebuah game kayak gini dan di Jepang masih peaceful aja itu menandakan bahwa ya bersuara aja, nggak perlu rusuh gitu ya. Nggak usah rusuh. Iya gitu. Nggak usah sampai kayak ada perdebatan hebat gitu mengenai masalah feminisme gitu. Sebenarnya kan feminisme di sini tuh smooth menurut gue, kayak intinya wanita cuma pengen tidak diperbudak aja nggak sih? Iya kan? Intinya itu aja kan? Itu aja. Dan ya story yang bahkan juga sudah digunakan di Silent Hill 3 gitu loh. Cuman orang-orang terlalu dense aja buat mikir gitu kan. Silent Hill 3 si Hatter gitu kan. Dia diperbutkan sama kultus. Cuman supaya buat apa? Supaya rahimnya dia bisa dipakai buat melahirkan Tuhan gitu kan. Betul. Itu kan sama kayak Hinako yang nikah cuman buat apa? Buat orang tuanya kaya gitu kan. Ya bayar utang dah gitu istilahnya. Gitu kan. Cuman beda fungsinya aja gitu. Ujung-ujungnya sama. Memanfaatkan wanita gitu. Manfaatin wanita. Iya. Karena kalau laki-laki kan nggak bisa ngasihin anak ya. Nggak bisa. Bisa sih. Hah? Laki-laki tuh bisa menghasilkan enak. Menghasilkan Tidak anak, bisa melahirkan, tapi untuk menghasilkan butuh lelaki. Butuh lelaki. Nah itu maksudnya. Butuh lelaki ya. Butuh lelaki. Karena kan pelor itu ada. Pelor ya. Itu pelor angin atau pelor bebek gitu. Pelor ya. 9 Secara kata pelor sama itu deket ya. Deket Gotri lah. Itu 9 mm atau 50 kaliber itu. Tergantung Tergantung alatnya ya. Tentu. Dan daya kokang ya. Daya kokang. Ya tapi hal terakhir mungkin gue Hinako itu ternyata aslinya tuh si mocapnya cakep banget ya. Iya. Dan dia streaming game-nya sekarang. Iya, meskipun pas gue lihat dia nge-stream
Beda sih memang. Beda banget. Tapi Capek mental dia terus habis itu. Tapi setidaknya dia yang paling mendekati sama karakternya dibanding kayak Rinko si Iya, Rinko beda Sakuko, banget. itu beda. Rinko cakep dah aslinya dah. Kenapa di game Di game-nya creepy ya. creepy banget loh. Karena emang intentionally mungkin. Directionnya kali ya emang pengen bikin Tapi lo kesana. sama kan sama gue kan? Iya. Rinko tuh creepy banget Creepy aja. banget aja di game-nya. Gue punya teman kayak Rinko, gue pukul aja pakai balok aja. Dengan senyumnya dia udah Iya kayak nggak mungkin lu anjing. Itu mah dipukul pakai balok masih senyum tuh kayaknya tuh. Ah itu ngeri banget. Saking creepy-nya. Itu ngeri banget. makanya bos fighter kagak punya muka dia kan. Oh iya benar. Bos Fighter nggak ada muka. Ya udahlah. Jadi fresh menurut gue Silent Hill F. Cuman akan melelahkan sekali nggak Yud kalau lu mau kejar semua endingnya? Melelahkan. Melelahkan ya? Melelahkan apalagi combatnya kayak begitu. Mungkin terakhir yang terakhir ini real terakhir adalah yang memang combat jelek. Oke. Gue nggak. Oke awal-awal bagus bisa ada ada counter segala macem enjoyable dodging, sebenarnya yeah. cuman ya udah sampai masuk act 3 kayaknya bloober lagi. Neobards. Kayaknya Neobards nggak tahu cara bikin act 3 yang proper aja karena mereka cuma bisa spam musuh udah aja gitu. Apapun simbolismenya itu kalaupun gua miss gitu ya it's not mungkin secara simbolism works tapi it's not a good game design. Ya. As a game design. As a game design fail. Miss aja ya. Miss. Ya. Fail malahan kata lu. Fail bahkan ya. Ya. Ya itu sih. Sayangnya di situ ya. Sayangnya di situ Sayangnya aja. di situ aja. Cuman well delivered lah. Sisanya kalau emang kalian mau, walaupun effort deh. Effort. Bahkan Mas Pladidus kemarin dia menulis reviewnya dengan terang-terangan dia bilang ceritanya gue gak ngerti. Jadi gue gak ngerti. Dan dia bahkan nonton video orang ya. Video orang akhirnya untuk bisa mengerti. Bisa mengerti. Karena memang sangat kompleks gitu. Bingung banget gitu. Jadi gamenya sih udah bikin lu capek secara mental kalau lu into banget ceritanya. Capek juga sama combatnya. Iya. Sayang itu aja sih. Itu downside-nya sih menurut gue. Ntar akhirnya pas mau mulai gameplay baru, aduh males. Iya. Lama-lama kalau dipaksain kita yang minum pil merah tuh nanti jadinya kan. Bukan Hinako lagi. Karena Hinako cuma di play itu pertama kan. Iya. Itu mas. Iya. Oh ya nambah HP ya ini. Nambah HP ya nambah darah. Iya bener juga. Ya udah tulis di kolom komentar ya menurut kalian. Tolong sponsorin nih. Boleh. Udah sebut soalnya. Ya menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar karena menurut gue satu pemikiran sama Yuda bahwa ini bukan game Silent Hill buat semua orang gitu ya. Silent Hill yang pertama tuh masih bisa dinikmati oleh semua penggemar game horror. Kalau yang ini kayaknya agak lumayan rigid di story-nya. Tapi kalau kalian mau nikmatin ini as a game horror yang isinya adalah wahana game horror, you know lah kayak emang bener-bener game horror yang ngagetin, puzzle, takut, ya bisa juga sih sebenarnya gitu. Cuman lu nggak akan rugi sih ngeluarin 1 juta buat game ini. Iya sebetulnya. Yang meskipun kita susah semua sekarang. Ya lumayan lah. Maksudnya konsiderasinya pasti tinggi lah. Konsiderasinya masih tinggi ya benar. Ngeluarin game ngeluarin duit budget segitu untuk game yang meskipun lu akan capek dengan multiple ending, tapi multiple ending itu juga ada cutscene baru, ada adegan baru yang bikinnya jadi kayak game baru aja. Ya itu aja sih mungkin dari kita. Ya. Buat yang kangen sama anak horror bahas game ya, inilah dia dari kita. Dan semoga bisa mengobati ya kerinduan kalian. Sekarang waktunya kita sholat maghrib ya, karena sudah azan. Sudah aja. Thank you. Jangan lupa comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di anak horror berikutnya. Bye bye. Dadah. Bye guys.